Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah, fa ya ayyatuhal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih kita menggunakan Alkitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita pada hari ini telah masuk pada bab yang kedua ya. Kita menginjak bab yang kedua dari Kitabus Shaum ya, atau Kitabus Shiyam, yaitu bil a'dzar al-mubihah lil fitri wa muftiratu as-shaim ya, wa muftiratu as-shaim karena ada fi-nya ya. Ini kita buka halaman 154 ya. Langsung saja, yang pertama kita bahas adalah al-a'dzar al-mubihah lil fitri fi Ramadan. Ya, uzur-uzur yang membolehkan seseorang itu untuk berbuka pada bulan Ramadan, jadi tidak berpuasa. Dan ini dibolehkan ya, bukan haram, dibolehkan. Yang pertama, al-awwal al-maradu wal kibar ya. Yang pertama adalah uzurnya yaitu karena penyakit ya, sehingga orang itu sakit. Wal kibar, orang tersebut sudah lanjut usia ya, sudah tua renta. Maka fayajuzul lil maridil ladzi yurja bar'u al-fitru. Ya, bagi orang yang sakit dan sakitnya ini diharapkan kesembuhannya. Maksudnya ada kemungkinan dia sembuh ya. Ini dibolehkan ya, yajuz ya, al-fitru ya. Dibolehkan bagi orang yang sakit yang nanti akan sembuh ya, misalnya demam ya, misalnya saja ada kemungkinan sembuh, maka dibolehkan untuk berbuka dulu ya, nanti mengganti puasanya. Fa idza bari'a wajib alaihi qada'ul ayyam allati aftaraha. Ketika dia sudah sembuh, maka wajib baginya mengganti puasa ya, menyaruh hutang puasa itu ya, mengqada' puasa Ramadan yang ditinggalkan itu sebanyak hari yang telah dia tinggalkan ya. Liqouli ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di sini disebutkan faman kana minkum maridun ya, au ala safar, atau ini nanti musafir ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka ini dia mengqadha puasanya sebanyak hari yang telah dia tinggalkan, diqadha pada hari yang lain, yaitu hari di luar bulan Ramadan. Wa qaulu ta'ala faman syahida minkum asyhara falyasumhu wa man kana maridun, ini sama ya, konteksnya sama, wa man kana maridun au ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian wal maradul ladzi yurakhas ma'ahu fil fitri huwal maradul ladzi yashukku 'alal maridi asyamu bisababi. Dan ini penyakit yang ada rukhsah ya, berbuka, dibolehkan dia berbuka, ada rukhsahnya, yaitu sakit yang memberatkan bagi orang yang sakit itu berpuasa ya. Sehingga jika sakitnya cuma biasa saja, tidak mempengaruhi ya apakah puasa itu berat atau tidak, maka ini tidak ada rukhsah ya. Misalnya sakit panu enggak perlu berbuka ya, ini bisa berpuasa. Sakit hati juga ya, masih bisa berpuasa. Amal maridul ladzi la yurja bar'uh, itu tadi kondisi pertama dimungkinkan bisa sembuh ya. Untuk kondisi yang kedua sekarang ini la yurja bar'uh, jadi sakit terus enggak sembuh-sembuh ya. Awil ajiz anisiyam ajzan mustamirun kal kabir, atau dia tidak mampu berpuasa karena ya dia orangnya sudah lemah ya, terus menerus ini ya, seperti permanen gitu ya, hingga meninggal dunia seperti itu terus ya. Ini misalnya kal kabir, ini misalnya adalah orang yang sudah tua ya, sudah tua renta, misalnya umur 100-an, umur 90-an, 80-an begitu ya. Jika memang tidak mampu terus menerus ya, maka fa'innahu yuftir, maka dia ya berbuka ya, tidak berpuasa tapi berbuka. Wala yajibu alil qada', dan dia tidak wajib mengqadanya karena enggak mungkin sembuh ya, tidak ada kemungkinan sembuh, sakit terus ya, jadi tidak bisa mengqada juga. Wa innama ya tulzimuhu fidyatun ya, tetapi fidyah ini wajib bagi dia, au talzamuhu fidyah ya, tapi dia nanti harus membayar fidyah sebagai pengganti puasanya ya. Bi an yut'im an kulli yaum miskina, yaitu memberikan makan setiap hari kepada satu orang miskin ya. Jadi jika misalnya 30 hari ya sebanyak 30 kali juga ya.
Orang miskinnya bisa berbeda-beda, bisa sama ya. Ja'ala al-it'am li'anna Allah azza wa jalla ja'ala al-it'ama mu'adilan lisiyam. Kenapa kok di sini digantikan dengan fidyah? Karena ya fidyah itu setara dengan puasa. Kenapa? Hina kana takhir bainahuma fi awwal ma furida as-siyam, ya. Karena ketika awal-awal puasa itu diwajibkan, itu Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkannya itu ada pilihan. Ya, maksudnya boleh diganti dengan fidyah gitu ya. Boleh berpuasa, boleh juga mengganti fidyah. Ini enggak pandang bulu ya, lemah atau tidak terserah. Ya, kalau tidak fidyah ya puasa gitu. Jadi sehingga di sini fidyah itu sebagai pengganti puasa ya. Fata'ayyana an yakuna badalan anhu indal uzri ya, sehingga tentulah ya dari tadi ya puasa digantikan dengan it'am, dengan fidyah ya. Sehingga fidyah sebagai ganti puasa ketika tidak ada uzur ya. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah wa amma Syekhul Kabir idza lam yutik as-siyam faqad at'ama. Ya, di sini saya belum paham di sini apa unas atau apa unas ya. Faqad at'ama unasun ba'dama kabura aman aw amaini an kulli yaumin miskina. Kita lewati saja ini. Ya, mohon maaf ini saya belum paham maksudnya. Kemudian waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi Syekhil Kabir wal mar'al kabira la yastati'ani an yasuma falyut'ima makana kulli yaumin miskina. Ini bagi orang yang sudah tua renta ya, baik ini Syekh di sini orang yang sudah tua ya, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, kedua orang ini tidak mampu puasa, maka hendaklah dia memberi makan ya setiap hari kepada seorang miskin. Tadi ya fidyah. Kemudian fayut am al ajiz anisyam ajzan la yurja zawaluhu. Ya, fayut im orang yang lemah ya, maka dia memberikan it'am, memberikan fidyah ya. Ini bagi orang yang la yurja zawaluhu ya, yang kemungkinan itu kelemahannya ini tidak diharapkan kesembuhannya. Maksudnya tidak mungkin sembuh ya, tidak mungkin ini menjadi kuat orangnya ya, karena semakin hari semakin lemah gitu ya. Ketika sudah tua seperti itu. Bimaradin kana au kabur. Baik itu lemahnya karena sakit atau karena sudah lanjut usia ya. An kulli yaumin miskina nisfu sa' min bur. Jadi ini memberikan makannya setengah sok ya. Setengah dari zakat fitri ya. Kalau zakat fitri kan 1 sok. Kalau ini fidyah itu hanya setengah sok ya. Setiap hari 1 orang miskin ya. Bisa juga dirapel ya, langsung sekaligus 1 hari langsung diberikan kepada yaitu ya 30 orang miskin jika jumlah puasanya itu 30 hari. Langsung misalnya dibagian ke 30 orang miskin juga bisa, atau 1 orang miskin juga bisa. Au tamrin au arus, ini dengan makanan pokok ya. Kalau di kita ya beras gitu ya. Wa miqdar sok kilogram wa rub'in takriban, itu 2,25 kilo ya, ini satu soknya. Berarti setengah sok, kan ini zakat fidyahnya itu setengah sok, berarti dibagi 2 yaitu 1,125 ya, atau 1125 gram begitu. Hada wa insamal marid sahha siyamuhu wajza'u. Ya, jika orang yang puasa itu jika orang yang sakit itu tetap berpuasa meskipun dia berat sekali, tetap sah puasanya ya, dan cukup itu puasanya, tidak perlu diganti lagi, tidak perlu qadha. Kemudian asani as-safar, uzur yang kedua karena bepergian ya, yubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan wa yajibu 'alil qadha, sama dengan yang orang sakit tadi yang kemungkinan bisa sembuh. Ini musafir juga seperti itu, ini boleh dia berbuka tetapi nanti harus membayar puasanya ya, mengqadha puasanya di selain bulan Ramadan. Liqouli ta'ala faman kana minkum maridun aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra, tadi sudah. Wa qala ta'ala ini juga sudah ya. Wa liqouli liman sa'ala wa anis siyamis safar in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Dan ini juga berdasarkan sabda Nabi kepada orang yang berpuasa ketika sedang safar. Ya, jika kamu mau ya, jika kamu berkehendak maka kamu bisa berpuasa. Jika kamu berkehendak yang lain ya, jika kamu berkehendak untuk berbuka juga fa'aftir, maka berbukalah. Jadi bebas ketika safar ya, bebas puasa atau tidak. Wa kharaja ila Makkah shaiman fi Ramadan, dan
Beliau ini ya pernah keluar apa dari Mekah ya dalam kondisi puasa Ramadan. Falamma balaghal qadida aftara. Ketika beliau sudah susah payah ya, sangat berat misalnya kalau berpuasa terus melanjutkan puasanya akan misalnya sangat kesusahan ya, kesulitan, maka beliau kemudian aftara, beliau berbuka, fa aftaron nas. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga ikut kepada beliau ya, ikut berbuka. Yubahu al-fitru fi safari tawil alladhi yubahu fihi qasrus shalah. Dan dibolehkan juga berbuka ya, tidak puasa ketika safarnya jauh ya. Yang dibolehkan ketika safar jauh itu dibolehkan untuk mengqasar salat. Yang awalnya 4 jadi 2, yang awalnya 3 tetap 3 ya. Yang subuh juga tetap 2. Jadi hanya mengqasar itu yang 4 rakaat saja. Wa huwa ma yuqaddar bi thamaniyati wa arba'ina mila ya, kalau dimilkan 48 ya. Tapi kalau dikilometerkan hawale samanina kilometron, yaitu sekitar 80 kilometer. Ini dinamakan safar yang jauh ya, jadi boleh berbuka. Wasafaru al-mubih lil fitri fi Ramadan huwa safarul mubah. Ya, ini harus diketahui bahwasanya yang dibolehkan tidak berpuasa, boleh berbuka. Ini hanya safarnya yang itu mubah, tidak ada keharaman di dalamnya ya. Misalnya bukan untuk safar dalam rangka ya kemana ya, ke tempat kemaksiatan misalnya, naudzubillah, atau safarnya untuk jualan minuman keras ya, misalnya untuk mengambil minuman kerasnya, ini juga tidak dibolehkan ya, berdosa ya. Fa in kana safaru maksiyah, jika safaran itu maksiat, atau safaran yuradu bihi tahayyul alal fitri, atau safarnya itu tahayyul gini ya. Misalnya kita ingin ya, ini lagi misalnya kita lagi ya, misalnya saja ya, malas puasa gitu ya misalnya. Maka hari ini kita bagaimana, kan karena kita sudah belajar agama, sudah tahu kalau safar itu boleh berbuka ya, maka kita safar aja ya. Nanti ketika safar kan boleh berbuka ya. Ini seperti ini tidak boleh, namanya tahayul ya, menggunakan tipu muslihat ya, menggunakan hilah, tapi hilahnya tidak benar ya, tidak dibolehkan seperti itu ya. Tujuannya karena ingin berbuka, sehingga menggunakan cara biar berbukanya ini terkesan dibolehkan. Nah, seperti ini nggak boleh ya. Kalau safar ya safar memang safar beneran, bukan karena ingin berbuka ya. Jadi ini maksud dari yuradu bihi tahayyul al-fitri. Di sini lam yubah laul fitru bihadza safar. Maka orang yang seperti ini tidak dibolehkan baginya berbuka ya, harus tetap berpuasa. Wa in shamal musafir sahha shaumuhu wajza'ahu. Ini jika orang yang safar itu berpuasa bagaimana? Tetap sah puasanya dan cukup, tidak perlu mengqadha lagi ya. Li hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna nusafir ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-shaimu 'alal muftir wa 'alal muftiri 'alas shaim. Ya, ketika Anas bin Malik ini safar bersama dengan Nabi ya, di kalangan para sahabat ketika itu ada yang berpuasa, ada juga yang tidak, tetapi mereka tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengejek ya. Antara yang berpuasa mengejek orang yang berbuka, yang sebaliknya juga berbuka mengejek kepada orang yang berpuasa. Ini tidak dilakukan seperti itu, karena memang ini dibolehkan semuanya ya, tergantung kondisi ya. Kalau kesusahan maka lebih baik berbuka. Walakin bisyarti alla yasyqa alaihi shaum fi safar. Ini ya syaratnya, ketika puasa itu jangan sampai memberatkan. Kalau memberatkan maka fa insyaqa alaihi au adarra bihi fal fitru fi haqqi afdal ya. Jika memberatkan maka lebih baik dia berbuka ya, itu lebih afdolnya begitu, tidak puasa ya. Apalagi sampai itu membahayakan ya. Misalnya lagi perlu setiap hari makan, kalau enggak maka membahayakan dia ya, apalagi ketika safar. Akhdan birukhsah. Jadi tadi afdalnya mengambil rukhsah ya, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safari rajulan sha'iman qad dhullila 'alaihi min syiddatil har. Ya, beliau pernah melihat seseorang yang sedang berpuasa dan dia menggunakan peneduh ya, atau menggunakan ya misalnya seperti payung gitu ya, untuk menutupi
badannya, menutupi kepalanya dari panasnya ketika itu ya, saking panasnya. Wa tajamma'na haulah, dan kemudian orang-orang itu berkumpul di sekitarnya. Ya, kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Ya. Puasa ketika safar itu tidak ada kebaikan. Ya, maksudnya ini jika sampai memberatkan ya. Tapi jika tidak memberatkan maka tidak apa-apa ya. Jadi cukup sampai di sini dulu ya, baru sampai kedua ya untuk ya hal-hal yang dibolehkan atau al-adzal al-mubih halil fitri ya. Kita juga segini ya, sampai di sini. Syukran ala husni istima'ikum wa timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.